Shalom adik-adik GSJ Kebon Jahe. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sebelum beribadah kepada Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kiranya hati kami terus menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Laskar iman pasti menang. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Siapa di sini yang pernah melihat matahari? Iya, pasti semuanya sudah melihat ya. Begitulah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, setiap saat kita mau memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang siapa yang mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Saya, iya, Cici juga mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita katakan jalan serta Yesus. Siap-siap katakan. Jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus
Yesus selamanya. Sekarang kalau ada kata jalan, kita balik badan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Sekarang mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama katakan kesayanganmu. Kiranya kita mau menjadi anak Tuhan, dan biarlah Tuhan menyayangi kita, dan kita mau menjadi kesayangannya juga. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa-Ku, dan ku anak-Mu. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian? Pasti luar biasa kan? Nah, walaupun kita beribadah online, tapi kita mau berdoa supaya virus corona bisa cepat hilang dan kita bisa berkumpul kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami. Kiranya Engkau berkati Indonesia supaya COVID-19 bisa cepat hilang, supaya kami bisa berkumpul, beribadah bersama-sama. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, di sini Ci mau jelasin tentang unsur-unsur yang menunjang mental baja. Yang pertama itu keluarga. Ada yang tahu gak nih keluarga bahagia menurut Alkitab? Nah, ya, Maria dan Yusuf, anaknya yaitu Tuhan Yesus. Nah, Maria dan Yusuf memberikan teladan untuk Tuhan Yesus. Apa aja sih teladan Maria dan Yusuf yang diberikan kepada Tuhan Yesus? Yang pertama itu taat. Nah, Tuhan Yesus itu taat kepada Mama Maria dan Papa Yusuf. Sama seperti kita harus taat kepada kedua orang tua kita, taat kepada guru kita. Nah, yang kedua itu hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Mereka tidak berbohong dan mereka menjalankan hidupnya dengan baik di hadapan
Tuhan. Nah, yang ketiga itu Maria memberikan teladan dengan percaya janji-janji Tuhan. Sama seperti kita harus percaya pada janji-janji Tuhan, karena janji Tuhan itu iya dan amin. Yang keempat itu Yusuf memberikan teladan keterampilan kepada Yesus. Nah, Yusuf itu adalah seorang tukang kayu. Nah, jadi Yusuf memberikan keterampilannya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kelima itu Yusuf memberikan teladan dengan membawa keluarganya ke Yerusalem untuk Paskah. Nah, Yusuf mengajak keluarganya untuk beribadah bersama-sama. Nah, tadi yang pertama keluarga, kedua itu lingkungan sekitar kita, contohnya tetangga kita atau teman sekolah kita atau teman main kita. Nah, di sini Cici mau baca satu ayat Alkitab di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, di sini siapa yang punya teman-teman yang banyak? Pasti semua orang mempunyai teman yang banyak. Nah, di sini kita mau belajar dari teman-temannya Ayub. Pasti setiap teman itu ada yang memberikan dampak positif dan negatif. Tapi kita mau belajar dari teman-temannya Ayub yang berdampak positif. Apa aja sih yang kita harus belajar dari teman-temannya Ayub? Yang pertama itu usaha yang penuh kesungguhan. Jadi setelah teman-temannya mendengarkan kabar malapetaka yang menimpa Ayub, dia buru-buru janjian tuh sama teman-teman yang lain untuk datang ke Ayub dan menghibur Ayub. Nah, yang kedua itu motivasi yang penuh kesungguhan. Dia datang ke Ayub dengan tulus untuk menghibur Ayub. Yang ketiga itu adalah reaksi yang penuh kesungguhan. Jadi setelah mendengarkan kabar Ayub yang menimpa dia, nah teman-temannya itu ikut merasa sedih dan menangis bersama. Jadi buat kalian semua yang temennya lagi sedih, nah kita coba hibur teman-teman kita, dan kita harus menjadi teman baik untuk mereka gitu. Nah, tadi udah ada 2 poin. Yang pertama itu keluarga, yang kedua lingkungan sekitar. Nah, sekarang yang ketiga itu lingkungan gereja. Nah, minggu sebelumnya Ci Sharon sudah menjelaskan tentang gereja mula-mula. Nah, siapa yang masih ingat gimana sih caranya gereja membentuk karakternya untuk jemaat-jemaatnya gitu? Yang pertama itu mengajarkan ketekunan. Nah, sini kita mau baca Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi di sini gereja membentuk karakter bagi jemaatnya itu untuk bertekun. Nah, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan gitu. Nah, yang kedua itu gereja membentuk karakter kita atau jemaatnya. Yang kedua mengajarkan kesetiaan. Nah, kita mau belajar setia mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang ketiga mengajarkan kesatuan. Jadi kita mau selalu bersatu di dalam Tuhan supaya kita tidak ada berantem. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Dan yang keempat itu mengajarkan kebajikan. Jadi semua orang pasti mau lah ya mempunyai sifat kebajikan. Yang bisa disebut itu orang yang saling menolong dan murah hati gitu. Nah, yang kelima itu disiplin. Nah, disiplinnya itu dalam bentuk kita disiplin berdoa, membaca firman Tuhan, dan disiplin dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, yang keenam itu penekanan iman pada setiap hari. Jadi dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Yang ketujuh,
komitmen. Jadi kita mau komitmen atau berjanji, kita tetap percaya sama Tuhan, tidak mudah meninggalkan Tuhan. Nah, segitu aja firman Tuhan hari ini, tidak Cici panjangkan. Nah, kita mau berdoa untuk ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Engkau pimpin kami di rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk Indonesia, kiranya Engkau akan memulihkan bangsa kami, supaya kami bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama. Kami tutup untuk ibadah online hari ini. Kau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.